Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah berhasil menjadi siswa-siswi kelas 8. Mudah-mudahan di kelas 8 kalian lebih semangat dan giat lagi belajarnya. Baik anak-anakku sekalian, untuk kelas 8 materi PPKN yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila untuk bab 1 ini. Di kelas 7 materi Pancasila pasti kalian sudah mempelajarinya dan mudah-mudahan bisa diingat-ingat kembali, yaitu tentang proses perumusan Pancasila dan pengesahan Pancasila. Nah, di kelas 8 kita ketemu lagi dengan materi Pancasila, namun pada pembahasannya yang berbeda, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi mudah-mudahan ada kesinambungan ya antara materi kelas 7 tentang Pancasila, proses perumusannya tentang BPU, PKI dan PPKI. Nah, sekarang di kelas 8 supaya lebih berlanjut dengan materi berikutnya. Nah, ini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk bab 1 ini menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, itu untuk kompetensi pengetahuan. Adapun kompetensi keterampilannya yaitu menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator pencapaiannya kalian bisa lihat di sini ya. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila, kemudian berperilaku sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, fokus kepada yang ketiga, mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini indikator pencapaian atau indikator dari kompetensi 3.1. Nah, baik anak-anak sekalian, ya, kita langsung masuk ke materi. Pancasila mempunyai kedudukan dan fungsi. Di sini kalian bisa lihat animasi ada sekitar 8 ya. Sekitar 8 fungsi dan kedudukan Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama adalah, nah ini, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Jadi dalam hal ini pemerintah ya, ketika melakukan penyelenggaraan negara atau dalam hal mengatur penyelenggaraan ketatanegaraannya harus berdasarkan Pancasila. Baik itu yang meliputi di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, atau yang disingkat dengan bidang Ipolek Sosbud Hankam. Ipolek
Sosbud Hankam. Itu singkatan ya. Jadi ideologi, I-nya, polnya politik, ekonya ekonomi, sosbudnya sosial budaya, hankamnya pertahanan dan keamanan. Nah itu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sekali lagi, fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu adalah untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Itu kata kuncinya. Jadi untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Ya. Nah, mengatur negara itu mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan itu yang meliputi tadi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ideologi ya, tentunya ada 5. Nah, selanjutnya fungsi Pancasila yang kedua ya. Fungsi yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Fungsi yang kedua, fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia itu tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila lah yang menjiwai bangsa Indonesia. Gitu. Jadi, supaya setiap bangsa ini dalam kehidupannya itu memiliki jiwa, yaitu jiwa Pancasila. Artinya perilakunya, ya, kesehariannya harus selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila inilah yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Kemudian selanjutnya, fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di sini ada foto juga bahwa Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai hal yang memberikan corak khusus atau ciri khusus, gitu ya. Bahasanya di sini yang memberikan corak khas bangsa Indonesia. Nah, Pancasila inilah yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Jadi ciri khasnya, corak khasnya yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Karena hanya Indonesia lah yang menggunakan dasar negara yaitu Pancasila. Nah, maka jadi ciri khusus atau corak khas daripada bangsa Indonesia inilah yang disebut dengan Pancasila. Jadi itulah fungsinya Pancasila sebagai kepribadian pribadi. Lalu kemudian fungsi yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Kemudian setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila, maksudnya sila-sila dari Pancasila, merupakan nilai dasar. Sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Misalnya, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya, dijabarkan dalam hukum-hukum yang lain. Misalnya, untuk saling toleransi antar umat beragama.
contoh lain misalnya jika ada peraturan daerah ya atau peraturan pemerintah lainnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, itu fungsi Pancasila yang kelima. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila itu oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, tetapi PPKI itu sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana tertuang dalam pembukaan alinea keempat. Selanjutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan dalam melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan, Pancasila itu dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Jadi, harus mengarah ke sana. Nah, anak-anak sekalian, itulah materi kedudukan dan fungsi Pancasila pada pertemuan pertama ini, dan selanjutnya ya ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu buatlah rangkuman materi kedudukan dan fungsi Pancasila yang tadi. Silahkan kalian buat sebuah rangkuman ya yang mencakup tadi fungsi dan kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian tugasnya dikirim via WhatsApp ke wali kelasnya masing-masing. Demikian anak-anak sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.